Ibu Nerliana. Ibu Nerliana tidak ada ya. Ibu Nerliana nanti bisa digantikan sama Ibu Linda. Kemudian Ibu Sarma. Ibu Sarma juga tidak ada. Nanti bisa minta tolong digantikan sama Pak Ardo Purba. Nanti selanjutnya Pak Utomo dan Pak Kayan. Baik, Ibu Nerlian, Ibu Linda nanti dari 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 36. Kemudian Bang Ardo Purba 2 Tawarik 30 ayat 1 sampai 27. Selanjutnya nanti diteruskan oleh Pak Utomo 2 Tawarik pasal 31 ayat 1 sampai 21, dan yang terakhir nanti Pak Kayan Yohanes 2 pasal 2 ayat 13 sampai 25. Diharapkan untuk open camp ya untuk para lektor. Baik, sebelum kita masuk kepada pembacaan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Santi Simanjuntak berdoa untuk firman Tuhan. Bisa dibuka mic-nya, Bu Santi Simanjuntak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bagi yang berputusan Fauzan yang akan memberikan firman-Mu, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Semuanya disembuhkan, dipulihkan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi Simanjuntak. Firman Tuhan dimulai baca oleh Bu Lina 6. Silakan. Oke, mari kita baca firman Tuhan dari 2 Tawarik 29. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya.
Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Azaria dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Azaria bin Yehaleleel dari orang Gerson, Yoah bin Zima, dan Eden bin Yoah. Dari Bani Elisafan, Simri dan Yeyel. Dari Bani Asaf, Zakaria dan Matanya. Dari Bani Heman, Yehiel dan Simei. Dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Uziel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu, masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, "Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya, telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan." Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Selanjutnya, mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaat. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu. Dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan perdamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambas, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad. Pelihat raja dan Nabi Natan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud, demikian pula para imam dengan nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaat sujud menyembah, sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan,
raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Kemudian berbicaralah Hizkia, "Sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan." Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3.000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Demikian. Selanjutnya, Pak Ardo, silakan Bang Ardo, pasal 30. Bisa dibuka mic-nya Bang Ardo. Ya, terima kasih Pak. Silakan Bang. Ya, suaranya Pak. Oke, udah suaranya Pak Minggu? Oke. Maka membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Kawari, 2 Kawari 30 ayat 1 sampai Mic-nya dibuka 27. Pak Ardo. Sudah. Oke. Sudah. Oke ya, oke. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda bahwa menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum berkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dan Beersheba sampai dan supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah Israel. Karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin dan mengatakan sesuai dengan perintah raja. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yaitu mereka yang keruput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan.
Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kegasakan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang, janganlah kegar kengkuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang mengawal mereka. Sehingga mereka kembali ke negeri ini, sebab Tuhan Allahmu mengasihi dan penyayang, ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melingkaslah tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulun. Mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun, beberapa orang dari Asher, Manasye, dan Zebulun merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda, nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, waktu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem, juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi mereka merasa malu. Lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing sesuai dengan Taurat Musa. Abdi Allah itu, para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak mengundurkan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan karena ia tidak kahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isahar, dan Zebulon, tidak mengkahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka. Katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan perdamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yaitu Tuhan nenek moyangnya, walaupun kekahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari, sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Sebab Hizkia, Raja Yehuda,
telah menyumbangkan kepada jemaat 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaat 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba, dan sebagian besar para imam telah menguruskan diri. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh jemaat yang datang dari Israel, serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu, para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya silakan Pak Utomo. Pasal 31, Pak. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembacaan firman Tuhan dari 2 Tawarik ayat 31. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah itu tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang berbesar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umat-Nya, orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian.
sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umat-Nya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Asasia, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabet, Eliel, Ismakia, Mahat, dan Benaya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azaria, kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha kudus. Di kota-kota imam, ia dibantu dengan setia oleh Eden, Binyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Shechania dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak. Kecuali setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Demikian. Selanjutnya silakan pakaian dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25 pakaian. Dibuka mic-nya Pak, silakan Pak. Yohanes pasal 2 ayat 13 ya Pak. Iya Pak, sampai 25. Ya. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait
Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahku menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Linda, Pak Ardo Purba, Pak Utomo, Pak Kayan. Firman Tuhan pagi ini berjudul Hizkia membersihkan bait suci. Silakan Mas Formal. Ya, minta tolong ditampilkan pasal 31 ayat yang tempat terakhir tadi ya. Berbahagialah orang-orang yang mendapatkan rema dari Tuhan Yesus ya, karena akan memperoleh kehidupan. Saudara, lihat ini bagus sekali ayatnya, bunyinya saudara, unik ya. Dalam setiap usaha yang dimulai untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semua dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ya. Judulnya hari ini, menyucikan bait suci. Aneh ya, saudara. Bait suci enggak suci, saudara. Menyucikan bait suci. Karena baitnya enggak suci, saudara. Bait sucinya enggak suci. Dan setiap usaha yang dimulai untuk pelayanan terhadap rumah Allah, untuk melaksanakan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Ketika dia beribadah, dia tanya sama Tuhan, bagaimana caranya dia beribadah, saudara. Semua dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Banyak orang dia masuk ke gereja, dan sedangkan gerejanya udah nggak suci lagi, saudara. Ke gereja nggak suci lagi. Di situ ada capulan, di situ ada pendetanya yang capul, saudara ya. Di situ ada pembiaran ya terhadap percabulan, di situ ada korupsi, di situ ya uang luar biasa, kerakusan, keserakahan para hamba-hamba Tuhan, bahkan diperjualbelikan bisnis. Lalu Anda ke sana masuk ke bait suci yang dia katanya mereka mengklaim bahwa itu bait suci. Ya, lalu mau ngapain saudara ke sana? Ya kan? Lalu mau ngapain?
Kemudian Anda melayani Tuhan dengan caramu sendiri, ya tadi ibadah buatan manusia. Bahkan Anda mau beribadah saja, Anda kudu nanya Tuhan, caranya bagaimana beribadah. Sebab Allah adalah roh, menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, saudara, bukan di dalam ritual. Bukan di tempat-tempat tertentu. Waduh, tambah ruwet lagi, saudara. Ya, dan itu terjadi ya, di zaman Yesus pun sedemikian. Makanya sebetulnya kekristenan itu sama dengan Yudaisme, saudara. Tetapi bisa miss ya, bisa miss. Mengapa bisa meleset kekristenannya, Yudaismenya? Ya, nggak sama dengan Kristen. Yesus dengan konsisten, ya, para rasul dengan konsisten terus melekat pada akar Yudaismenya, saudara. Tetapi orang-orang Yahudinya sendiri di zaman itu, saya bilang di zaman itu ya, walaupun terus kemudian terjadi pemulihan-pemulihan kayak Rabai Akiva kembali memurnikan ya, bukan cuma Rabai Akiva, rabai-rabai selanjutnya banyak memurnikan ya. Tetapi di zaman itu agama memang dibisniskan, saudara. Agama itu menjadi bisnis yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, persis seperti hari ini ya, bisnis agama. Nah, kalau sudah begitu, apanya lagi, saudara, yang mau diharap dari sebuah organisasi bernama gereja? Tidak ada lagi, sudah kosong. Makanya akhirnya kamu datang, kamu pulang, kamu tidak diberkati. Segala upayamu setiap hari, ya begitu-begitu saja. Anda mau berhasil, arahkan hatimu pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anda tanya, Tuhan, aku harus bagaimana? Ya, dan selalu dimulai dari kekudusan, bersih-bersih, saudara. Sini siapa yang di rumah Anda masih menyimpan yang najis? Siapa di sini yang masih suka dengki? Siapa di sini yang masih suka dendam? Kak, susah dong, Pak. Enggak susah, saudara. Saya selalu bolak-balik bilang ya, sebenarnya Anda hidup mengasihi itu lebih mudah daripada Anda hidup dengan membenci. Kalau Anda membenci, begitu mau ketemu orang yang mau bertamu, Anda grogi, bingung, keder, saudara. Ya, musuh-musuhmu, Anda ketemu musuh di gereja atau ketemu di warteg, apa ketemu musuhmu di pasar, Anda akan berusaha ngeles, akan berusaha minggir, saudara. Repot. Coba kalau kamu tidak musuhan, ya lewat aja, biasa aja, nggak ada masalah. Karena kamu membenci, kamu nggak suka, maka kamu kudu muter balik, saudara ya. Tapi membenci itu enak, buktinya Anda kan terus membenci, ya kan? Dendam itu enak, saudara, buktinya Anda terus mendendam, ya kan? Hidup dalam kenajisan itu enak, buktinya Anda tetap hidup dalam kenajisan. Ya, nonton bokep itu enak, saudara, buktinya Anda terus-terusan nonton bokep dan terus selingkuh, terus berzina. Padahal hidup suci itu lebih mudah, saudara, daripada najis. Dan dalam kenajisannya itu, orang yang hidup memuaskan hawa nafsu itu lebih sulit hidupnya, saudara. Ya, belum lagi konsekuensi dari hawa nafsu ini. Tapi orang yang hidupnya menurut Roh Kudus itu lebih mudah. Lebih mudah. Orang yang hidupnya menuruti hawa nafsunya sebetulnya lebih sulit, saudara. Lebih ruwet, lebih ribet. Orang yang hidupnya menurut tuntunan Roh Kudus itu sebenarnya lebih gampang, lebih simpel hidupnya. Ya, banyak orang hidupnya kemudian dia menuruti hawa nafsunya karena enak. Walaupun hidupnya jadi ribet, yang selingkuh ketahuan jadi gegeran, ya. Anda yang hobi beli-beli jadi utangnya banyak. Anda yang dengki jadi kalau ketemu orang jadi nggak enak, lihat kan? Itu kan kenyataannya. Nah, disitulah hati kita perlu dibersihkan. Orang ini sebenarnya hal yang simpel, saudara. Mengapa pekerjaanmu tidak diberkati Tuhan? Karena kamu tidak jaga hidupmu yang dengan kesucian, dengan hati yang bersih, saudara. Tubuh kita yang adalah bait suci ini, Anda tidak jaga dengan kemurnian hatimu, dengan kesucian. Dan tinggal kamu pelihara tetap di dalam Roh Kudus. Simple. Aduh, saudara, itu orang bilang ya sama saya selalu bilang sama Anda ya, pernah ada orang di Belanda, emang papa sudah nggak berdosa lagi? Enggak,
udah nggak dosa. Kenapa ada orang masih tetap berdosa? Karena dia tidak lahir dari Allah, karena dia belum lahir baru, saudara. Dan begitu, nah ini lingkaran setan sama lingkaran surga. Kalau Anda belum lahir baru, maka Anda akan terus hidup di dalam dagingmu. Kalau Anda hidup di dalam dagingmu, maka kamu akan hidup di dalam kutuk. Kalau kamu hidup di dalam kutuk, maka kamu tidak akan mengalami Tuhan. Kamu tidak mengalami Tuhan, kamu akan hidup di dalam dagingmu. Karena kamu dalam dagingmu, kamu dalam kutuk lagi, saudara. Karena kamu dalam kutuk, kamu tidak mengalami Tuhan. Terus muter. Harus Anda putuskan, saya mau lahir baru. Begitu lahir baru, tidak cuma ngoceh, nggak cuma ngebacot, saudara. Ya, aku percaya Tuhan Yesus. Anda lakukan, bersihkan seluruh hidupmu, saudara. Cara bersihkannya gimana? Kamu memang sudah bersih oleh logos yang kuberikan padamu, yang kukatakan padamu. Kamu harus baca firman Tuhan setiap hari. Pak, saya masih benci, Pak. Terus baca firman Tuhan. Pak, saya masih marah. Terus baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Saudara tahu nggak masa-masa pemulihan saya? Saya terus setiap hari sambil kerja, sambil makan sesuatu, saya taruh di headset saya, saudara. Saya taruh di headset saya dengarkan firman Tuhan ya. Waktu itu yang saya senang itu Pak Steventon dan Petrus Agung, saudara ya. Waktu itu ya. Pak Steventon sama Petrus Agung, ya. Sesekali Romeo Saartian ya, kalau malam itu ya. Karena ada pengajaran akar Ibrani itu ya, saudara ya. Nah, sekarang udah meninggal Romeo Saartiannya. Itu saya sehari bisa dengar ya, banyak sekali khotbah. Kalau satu, itu seharian ya. Kalau saya melek sehari 20 jam, saya bisa dengar 10 sampai 15 khotbah itu, saudara. Semua khotbah itu yang bagus-bagus saya dengar ya. Ya. Akhirnya karena saya mendengar firman Tuhan, belum jadi rema, baru logos itu, saudara. Baru logos. Kamu bersih oleh karena logos yang kuberitakan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Kita dengarkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Saya sambil kerja ya, terus saya sambil ya, dengarkan saja terus. Makanya ada orang bagus ya, saudara ya, rumahnya itu selalu setel khotbah atau dia selalu dengarkan begitu ya. Bagus, saudara. Anda dengarkan ya, sambil di toko atau sambil di kantor ya, atau Anda dengarkan lagu rohani yang isinya firman Tuhan. Ya, itu bagus, saudara ya. Itu luar biasa, saudara. Penting itu, saudara. Setiap hari, ini makanya nih ya, saya lagi mau ngomong sama penatua Damaris ya. Diakin yang nggak ikut doa pagi udah nggak usah dijadwal lagi, nggak usah dicatat lagi. Jadi ini kan lagi di stop sampai tanggal 31 kalau nggak salah ya. Nah, untuk mulai nanti bulan Agustus kalau dimulai lagi, diakin yang nggak doa pagi nggak usah disertakan, jangan dulu. Soalnya akhirnya tiap malam diakin dia ya muter nggak karu-karuan, hidupnya nggak diubahkan. Ya harus ikut komunitas ya. Sementara orang-orang lain banyak yang ikut komunitas, ini malah diakin yang orang-orang kita lama pada nggak ikut komunitas, kan aneh, saudara. Ya, kenapa harus mulai jam 4 pagi? Masa-masa pemulihan saya itu saya tiap hari jam 4 pagi bangun loh. Ya, sama Ana itu ya, kita ke rumah Shalom dulu ya. Kita doa sama Bu Aning dulu ya. Itu masa-masa pemulihan saya, saudara ya. Bukan Bu Aning hebat, enggak, bukan Bu Aning yang hebat, bukan, saudara. Saya tahu persis, saya kan pendeta, saudara. Tetapi itu saya tahu bagaimana cara iman kita bangkit. Tiap pagi jam 4, saudara, cari Tuhan. Serius, saudara. Dan dengarkan firman Tuhan. Dan seharian itu, saudara tiap hari dengar, enggak jadi rema, masih logos, saudara. Itu masih logos. Sampai saudara kerja diakonia baru jadi rema. Bersihkan dulu hatimu, saudara. Dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Lakukan yang simpel-simpel, yang paling mungkin. Mengampuni. Itu nanti, saudara. Pikirkan nanti. Belum bisa mengampuni. Jangan berhenti doa pagi. Pak, belum bisa marah, Pak. Jangan berhenti baca firman. Pak, saya masih masturbasi, Pak. Masih lokalisasi, Pak. Terus dengarkan firman Tuhan. Terus bangkit.
ya, sampai tiba-tiba Anda lahir baru nanti. Serius saudara ya. Anda jangan fokus dengan kedaginganmu, dengan kenajisanmu. Fokuslah dengan firman Tuhan. Ya. Tolong dibukakan ayatnya. Engkau memang sudah bersih oleh firman Tuhan yang kukatakan padamu. Di mana ayatnya? Yo. Terakhir ya. Di mana ayatnya? Siapa yang tahu? Gimana? Yohanes 15 ayat 3. Lahir. Simpel sekali hidup itu. Simpel sekali saudara. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman logos yang telah kukatakan padamu. Simple. Tinggallah di dalam aku, di dalam kasih, dalam agape. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kamu dengar firman Tuhan logos, baru logos, belum remah saudara. Tapi dia bilang tinggallah. Ayo tinggallah di dalam agape ya. Kalau Yohanes 15 kalau bilang tinggallah dalam aku artinya tinggallah dalam agape ayat 12 ya saudara ya. Tinggallah dalam kasihku. Mulai terus berdiakonia. Terus dengar firman Tuhan. Jangan fokus dengan kenajisanmu, jangan fokus dengan dosamu, jangan fokus dengan kelemahanmu, kekuranganmu. Fokus dengan firman Tuhan, dengar khotbah, ya, dengar logos, baca, terus berdiakonia. Jangan fokus dengan tiba-tiba itu meninggal sendiri, saudara. Dan ketika Anda sudah bersih, maka kamu berbuah dan segala yang kamu lakukan itu berhasil. Simple banget. Simple banget saudara. Kita bikin ribetnya dengan Bantu Trinitas, Unitarian, Anda ribut dengan dogma. Aduh saudara, kamu nanti tidak ditanya nanti di sorga. Itu yang ribut Bantu Tri ditanya di sorga. Ya, nanti saya yang nanyain itu saudara. Serius, di sorga itu nanti kamu yang nanyain saya tuh Bantu Tri. Saya yang nguji saudara. Kamu tidak lulus masuk neraka nanti saudara. Karena kamu kan bilang Bantu Tri, kalau tidak Bantu Tri kamu tidak masuk surga kan, masuk neraka kan, katanya Taking Gades, kata Muri Wali, kata semua orang itu kan, kalau nggak Unitarian atau Oneness atau Trinitas, nanti di surga saya yang nguji saudara, ujiannya saya. Serius, kamu tanya sama malaikat kalau tidak percaya. Kamu fokusnya dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, kamu fokusnya dengan berbuah, jangan dengan Bantu Tri. Anda yang fokusnya dengan Bantu Tri, nanti saya yang nguji di surga saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.